Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bersyukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa bertatap muka walaupun tidak langsung, tetapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan begitu banyak nikmat, di mana dalam kondisi COVID-19 ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari yang namanya virus COVID-19. Itu semua harus kita syukuri, karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang aku berikan, kata Allah, maka sesungguhnya nikmatku akan aku tambah. Akan tetapi sebaliknya, barang siapa yang kufur terhadap nikmat yang aku berikan, kata Allah, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita semua sebagai pengikut setia beliau kelak di yaumil akhirat nanti mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, peserta MPLS, peserta didik baru SMK Negeri 1 Gantar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya berdiri di sini sebagai pemateri dalam rangka kegiatan MPLS peserta didik baru SMK Negeri 1 Gantar tahun pelajaran 2020-2021. Pada kesempatan ini saya dipercaya diamanahkan oleh pihak panitia untuk memberikan materi berkaitan tentang keluarga sadar hukum. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, mengapa kesadaran hukum sangat penting bagi manusia yang hidup di tengah-tengah masyarakat? Ini adalah pertanyaan yang sangat penting untuk kita pahami. Jawabannya adalah, slide kedua. Jawabannya adalah karena sadar hukum merupakan wujud sikap dari anggota masyarakat dalam mematuhi hukum atau ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat. Itu jawaban yang pertama. Sekali lagi, karena kita adalah masyarakat yang heterogen, yang mana kita semua saling membutuhkan, sehingga masyarakat penting untuk mematuhi atau sadar kaitannya dengan hukum ataupun ketentuan-ketentuan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Jawaban yang kedua, mengapa kesadaran hukum sangat penting bagi manusia yang hidup di tengah-tengah masyarakat? Karena negara kita adalah negara hukum. Untuk itu semua warga negaranya, kalau kita mengaku sebagai warga negara Indonesia, yang mana negara Indonesia adalah negara hukum, maka kita sebagai warga negara Indonesia harus mentaati semua peraturan yang berlaku di negara Indonesia. Bagi warga negara yang melanggar peraturan ataupun ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh negara Indonesia, maka secara otomatis warga negara akan mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan apa yang mereka langgar. Kemudian jawaban yang ketiga adalah kesadaran hukum harus ditetapkan dalam lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu juga harus diterapkan dalam hal pendidikan. Karena apa? Karena pendidikan adalah merupakan peranan yang sangat penting dalam kemajuan suatu bangsa. Anak-anakku peserta MPLS yang berbahagia, sekarang kita masuk ke tujuan kesadaran hukum di lingkungan sekolah. Kenapa di lingkungan sekolah peserta didik harus memahami tentang hukum yang berlaku di lingkungan sekolah? Tujuannya adalah yang pertama, untuk mengetahui pemahaman, sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap peraturan dan tata tertib di masyarakat,
khususnya di lingkungan sekolah SMK Negeri 1 Gantar. Kemudian tujuan yang kedua, untuk mensosialisasikan peraturan yang berlaku di lingkungan SMK Negeri 1 Gantar. Ini adalah tujuan di mana kesadaran hukum itu penting untuk peserta didik ketika berada di lingkungan sekolah. Baiklah anak-anak sekalian yang berbahagia, dilanjutkan dengan kita akan memahami kesadaran hukum di lingkungan keluarga. Sebentar, sebelum kita masuk ke sana, kita akan masuk ke landasan teori tentang kesadaran hukum. Kita harus paham dulu apa itu kesadaran. Kesadaran secara harfiah, kata kesadaran berasal dari kata sadar, yang berarti insyaf, yang berarti pula merasa tahu, dan berarti pula dimengerti. Jadi yang namanya kesadaran adalah keinsyafan atau merasa mengerti dan memahami segala sesuatu. Itu pengertian dari kesadaran. Sedangkan pengertian hukum, beberapa literasi yang saya baca, kesimpulannya adalah hukum adalah himpunan peraturan-peraturan, baik itu perintah, larangan, dan sanksi yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri. Itu pengertian hukum. Jadi dapat disimpulkan, kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu berlaku. Jadi sekali lagi, yang namanya kesadaran hukum adalah, ini perlu dipahami oleh adik-adik semua, peserta didik baru di SMK Negeri 1 Gantar. Kesadaran hukum berarti adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia, berarti yang ada pada diri kita semua, tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu berlaku. Ini landasan hukum atau landasan teori tentang pengertian kesadaran hukum. Selanjutnya kita masuk ke dalam kesadaran hukum. Kita akan bahas kesadaran hukum dua saja, ya, tidak usah banyak-banyak. Yang terpenting adalah dua ini, yaitu kesadaran hukum di lingkungan keluarga dan kesadaran hukum di lingkungan sekolah. Karena kita pembahasannya adalah dua komponen ini. Sebenarnya banyak. Ada di lingkungan masyarakat, di lingkungan pemerintahan, di lingkungan kesadaran hukum di lingkungan masyarakat, kesadaran hukum di lingkungan negara, pemerintah, dan lain sebagainya. Kita akan bahas dua saja, yaitu kesadaran hukum di lingkungan keluarga. Anak-anak sekalian yang berbahagia, kesadaran hukum di lingkungan keluarga. Setiap keluarga, setiap anggota keluarga, setiap keluarga pasti ya mempunyai peraturan. Setiap rumah pasti punya peraturan, dan peraturannya itu masing-masing dan dibuat oleh keluarga itu sendiri. Oleh karena itu, setiap anggota keluarga harus dapat mengembangkan kesadaran dirinya dan membiasakan perilaku yang sudah ditetapkan oleh keluarga itu sendiri. Biasanya pada umumnya kesadaran hukum di lingkungan keluarga itu meliputi satu, selalu menjaga nama baik keluarga. Dimanapun saya yakin semua keluarga ingin nama baik keluarganya itu tidak tercemar atau tidak tercoreng. Oleh karenanya kita sebagai anggota keluarga harus selalu menjaga nama baik keluarga. Caranya apa? Pastilah kalian bisa memahami bagaimana caranya untuk supaya nama baik keluarga kita itu bagus. Contoh, ya, kita bisa memberikan kontribusi kepada keluarga. Contoh, sekali lagi, kita berikan nama baik kita jadi anak yang baik di lingkungan keluarga. Jangan jadi anak yang nakal. Jangan suka minum minuman keras di dalam rumah, di luar rumah juga, di lingkungan masyarakat juga. Kalau seandainya kita lihat, kita minum minuman keras, kita berjudi, apalagi kita tawuran gitu ya, berkelahi, pasti yang ditanya pertama kali adalah anaknya siapa. Yang jelas ini kan nanti akan memberikan dampak buruk untuk keluarga. Keluarganya siapa ini? Pertanyaannya kan itu. Siapa itu anak yang suka mabuk-mabukan? Siapa itu anak yang suka
berjudi. Siapa itu anak? Anak siapa itu yang suka berkelahi? Pasti nama keluarga itu akan terbawa. Oleh karenanya selalu menjaga nama baik keluarga di lingkungan keluarga. Kemudian yang kedua, biasakan perilaku kita di dalam keluarga adalah mentaati aturan keluarga yang berlaku. Contoh, ketika kita membuat peraturan, keluarga membuat peraturan, dan kita harus mentaati aturan keluarga yang sudah disepakati oleh keluarga. Contohnya, satu, ketika waktu datang sholat, ayo pada sholat, misalkan. Itu aturan, wajib melaksanakan, misalkan peraturannya wajib melaksanakan sholat 5 waktu di masjid, misalkan. Maka ketika sudah terdengar suara adzan, ketika aturan itu sudah berlaku, ya, ketika sudah adzan, maka aturan itu berlaku untuk kita sebagai anggota keluarga. Taati aturan itu. Tidak boleh bermain di dalam ruangan tamu, misalkan. Maka aturan itu harus kita pakai. Tidak boleh kita bermain di ruangan tamu. Tidak boleh menaruh sandal sembarangan, ditaruh di tempat yang sudah disediakan. Maka ketika kita memakai sandal atau sepatu, maka taruhlah di tempat yang sudah disediakan, jangan di tempat yang lain. Karena itu sudah aturan keluarga. Kemudian yang ketiga, pembiasaan berperilaku di dalam lingkungan keluarga adalah menggunakan fasilitas keluarga dengan baik. Apalagi anak-anak zaman sekarang, ya, pengen sekolah, kalau nggak ada motor nggak mau sekolah. Dan ketika keluarga sudah memberikan fasilitas itu, ketika sudah mendapatkan fasilitas motor, maka gunakan fasilitas keluarga itu dengan baik. Kita gunakan motor dengan baik, jangan sampai untuk kebut-kebutan, apalagi ikut geng motor. Dikasih fasilitas sama keluarga, misalkan HP, maka gunakan HP itu untuk yang baik. Jangan gunakan HP itu untuk ya chattingan yang nggak benar, gitu ya. Jangan gunakan HP itu untuk download yang hal-hal yang nggak benar. Gunakan fasilitas keluarga itu dengan baik. Ada fasilitas TV misalkan di rumah, silakan gunakan fasilitas TV itu dengan baik. Jangan sampai TV itu didor. TV-nya nyala, yang nontonnya tidur. Berarti TV yang nonton orang tidur, gitu. Jangan sampai. Ya, gunakan fasilitas keluarga dengan baik. Kemudian yang selanjutnya adalah yang keempat, pembiasaan berperilaku dalam lingkungan keluarga adalah mendengarkan nasihat dari orang tua. Ini yang kadang-kadang ada beberapa anggota keluarga yang mungkin susah untuk mendengarkan nasihat daripada orang tua. Apalagi naudzubillah min dzalik dikategorikan sebagai anak durhaka yang tidak mau mendengarkan nasihat orang tua. Dengarkan anak sekalian, ketika orang tua, yang namanya orang tua itu bukan bapak ibu ya. Yang namanya orang tua itu orang yang usianya di atas kita. Gak mesti harus orang tua itu bapak dan ibu kita. Tetapi orang tua itu orang yang usianya lebih tua daripada kita. Atau mungkin ketika ada memang usia anak itu di usianya di bawah kita, tapi nasihatnya bagus untuk kita, ya kita ambil. Gitu. Walaupun mereka usianya di bawah kita, tapi yang jelas anak sekalian, nasihat orang tua harus kita dengarkan. Siapapun yang menasihati kita dan nasihat itu baik untuk kita, apalagi nasihat itu untuk kebaikan kita semua, maka dengarkan. Usia-usia kalian di atas 16 ke atas itu biasanya kalau dinasihati sama orang tua cuek. Itu sudah apa namanya? Sudah kebiasaan ya biasanya ya. Banyak sekali anak-anak yang di usia segitu kalau dinasihati sama orang tua hanya didengarkan oleh telinga kanan dan dikeluarkan oleh telinga kiri. Tidak bisa masuk ke dalam hati kebanyakan. Tapi mudah-mudahan peserta didik SMK Negeri 1 Gantar semuanya itu anak-anak yang selalu mendengarkan nasihat orang tuanya. Kemudian yang terakhir, pembiasaan berperilaku di dalam lingkungan keluarga adalah menghormati semua anggota keluarga. Jelas, anak-anak sekalian, siapapun orang yang ada di dalam keluarga kita, ya, itu harus semuanya dihormati. Entah itu ibu, bapak, adik, kakak, uang,
bibi, amang, om, tante, semuanya yang ada dalam lingkungan keluarga kita, maka kita sebagai anggota keluarga harus menghormati semua anggota keluarga. Kenapa? Karena menjalin silaturahim, mempererat tali persaudaraan di antara lingkungan keluarga itu lebih baik, lebih bagus. Sebagai apa? Sebagai bentuk banyak sekali manfaatnya ya, banyak sekali manfaatnya ketika kita selalu menghormati dan selalu bersilaturahim sama anggota keluarga. Manfaatnya banyak, salah satunya adalah memperpanjang umur, kemudian mempermudah rezeki, gitu ya, dan lain sebagainya. Oleh karenanya anak sekalian, mari sama-sama kita biasakan perilaku kita di dalam lingkungan keluarga. Ya, sadar hukum di dalam lingkungan keluarga. Yang sudah saya bahas tadi adalah yang pertama, selalu menjaga nama baik keluarga, mentaati aturan keluarga yang berlaku, menggunakan fasilitas keluarga dengan baik, mendengarkan nasihat orang tua, dan menghormati semua anggota keluarga. Nah, lagu yang berbahagia peserta didik SMK dari satu Gantar yang sama-sama mungkin diberikan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita masuk ke dalam kesadaran hukum di lingkungan sekolah. Ini yang akan kita bahas. Intinya adalah di sini. Ya. Setelah tadi kita bahas kesadaran lingkungan di lingkungan keluarga, karena kalian sebentar lagi nanti akan masuk ke dalam lingkungan sekolah yang baru, yaitu di lingkungan SMK Negeri 1 Gantar, maka anak-anak sekalian harus sadar diri terkait dengan hukum yang berlaku di lingkungan sekolah. Kesadaran hukum itu bisa dikembangkan oleh setiap peserta didik atau setiap siswa dengan membiasakan diri melakukan perilaku sebagai berikut. Ini yang harus dibiasakan ya anak-anak sekalian. Kalau Anda sudah berada di tengah-tengah lingkungan sekolah, apalagi di lingkungan sekolah yang baru. Mungkin sekolah yang lama dengan sekolah yang baru nanti peraturannya berbeda, tapi secara umum mungkin sama. Tapi ada perbedaan-perbedaan yang harus kalian pahami. Yang pertama, ketika kalian berada di lingkungan sekolah yang harus dibiasakan ya, berperilaku yang kaitannya dengan sadar hukum, yang pertama adalah Anda semua diminta untuk selalu mentaati peraturan yang berlaku di sekolah. Ini semua sekolah semuanya sama. Saya yakin semuanya sama. Wajib peserta didik itu mematuhi peraturan atau ketentuan yang berlaku di lingkungan sekolah. Contoh, datang tidak terlambat. Ini pasti, semuanya pasti ada. Bagi anda anak-anak sekalian yang suka datang terlambat, mohon maaf, mungkin barangkali di SMK Negeri 1 Gantar mungkin tidak bisa. Kalian harus datang tepat waktu. Kita masuk jam 7. Masuk jam 7, pulang jam 15.30. Maka ketika kalian diminta untuk datang jam 7 karena sudah menjadi peraturan sekolah, maka harus datang tepat waktu. Jam 7 harus nyampe sekolah. Syukur-syukur jam 7 kurang. Pak, bagaimana kalau seandainya terlambat karena rumahnya jauh? Maka kalau kalian terlambat karena alasan rumahnya jauh jaraknya dari sekolah, maka kalian harus jauh-jauh hari bisa memprediksikan kira-kira saya bangun jam berapa sehingga nyampe di sekolah kira-kira jam 7 kurang. Maka itu yang harus kamu lakukan, yang harus Anda lakukan yaitu tadi. Intinya adalah yang pertama, datang tidak terlambat. Mungkin nanti ada ya, ada materi yang lain mungkin dari pembina OSIS atau dari kesiswaan terkait dengan peraturan sekolah. Contoh yang kedua yang selalu mentaati peraturan sekolah adalah memakai seragam sesuai aturan. Yang ini, aturan di sekolah SMK 1 Gantar mungkin nanti akan dijabarkan sekali lagi oleh pembina OSIS ya, ataupun nanti bagian kesiswaan yang mungkin yang lebih kompeten untuk bisa memberikan aturan-aturan apa saja sih yang mungkin harus diterapkan oleh siswa di dalam lingkungan sekolah SMK 1 Gantar. Saya hanya memberitahukan sama kalian untuk mentaati peraturan yang contohnya adalah memakai seragam sesuai peraturan, sesuai dengan aturan yang ada di lingkungan sekolah. Contoh, ya, memakai seragam hari Senin putih abu-abu. Masa iya kalian memakai baju seragam pramuka? Itu kan nggak sesuai dengan aturan sekolah. Memakai celana, maaf,
maaf untuk di SMK Gantar yang celananya pensil, mohon maaf yang suka celana pensil, model-model pensil, mohon maaf di SMK 1 Gantar mungkin tidak berlaku. Mungkin di SMP masih berlaku mungkin ya, tapi untuk di SMK Gantar mungkin mohon maaf yang sudah terbiasa memakai celana pensil di aturan sekolah SMK 1 Gantar tidak diperkenankan untuk memakai celana model pensil. Kemudian contoh selanjutnya adalah tepat waktu dalam menyelesaikan administrasi sekolah. Ini biasanya di SMK Gantar ya, kalau ada administrasi sekolah ya ditepati gitu ya, sesuai dengan janji. Misalkan Pak, dulu sekarang masih ada SPP enggak? Sudah tidak ada ya. Sudah tidak ada. Dulu masih ada namanya iuran bulanan ya. Nah, kalau misalkan masih ada iuran bulanan, ya selesaikan administrasinya. Tapi kayaknya tahun ini alhamdulillah pemerintah memberikan kebijakan semuanya dibebaskan untuk SPP ya, iuran bulanan. Anak-anak sekalian, itu yang pertama, sekali lagi perilaku yang harus kita biasakan dalam di lingkungan sekolah, yaitu selalu mentaati peraturan yang berlaku di sekolah. Kemudian yang kedua, disiplin dalam belajar, baik itu belajar di kelas, belajar di luar kelas, maupun belajar di luar di rumah. Contoh, disiplin belajar, menyelesaikan tugas-tugas belajar, ini penting. Ada PR dari guru, ya kerjakan. Ada tugas praktek, ya selesaikan. Ada tugas yang lain, misalkan ada bikin prakarya, saya selesaikan. Selesaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh guru kalian masing-masing. Ini namanya disiplin belajar. Selanjutnya adalah patuh terhadap guru, contohnya. Bila medali kan ada beberapa siswa yang mungkin melawan guru, ya, tapi alhamdulillah di SMK 1 Gantar itu belum ada siswa yang melawan guru. Ada di daerah mana gitu ya, di Antapurata mana itu ada seorang murid yang berani melawan guru, artinya dia tidak patuh terhadap guru. Nah, anak-anakku, saya minta kalian semua nanti kalau sudah belajar di lingkungan SMK 1 Gantar, ya, patuhi guru kalian. Karena apa? Guru adalah orang tua yang kedua setelah orang tua kamu yang di rumah. Karena orang tua kalian menitipkan kalian ke sekolah, maka guru yang ada di sini adalah bapak dan ibu kalian. Ketika posisi kalian ada di sekolah, tapi kalau posisi kalian ada di rumah, maka orang tua kalian lah yang menjadi orang tua utama. Kemudian contoh yang ketiga, perilaku yang harus dibiasakan oleh seorang peserta didik atau siswa yang berada di lingkungan sekolah, tidak membuat resah di lingkungan sekolah dan tidak membuat resah di lingkungan masyarakat. Contohnya, tadi saya sudah bilang sama kalian, jangan bikin kecewa orang tua. Kalian diminta untuk memberikan nama baik sekolah, memberikan yang terbaik buat sekolah dan memberikan yang terbaik buat masyarakat, terutama berikan yang terbaik buat kedua orang tua. Tugas utama kalian adalah belajar, dan tugas yang kedua adalah kalian diminta untuk bisa memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tua. Target utama kita adalah tadi, berikan prestasi yang bagus untuk kedua orang tua dan berikan kebahagiaan kepada mereka berdua. Dengan cara apa? Tidak membuat resah di lingkungan sekolah dan masyarakat. Contohnya, tidak merokok. Belum saatnya kalian merokok, tapi kalau bisa jangan. Tidak merokok. Baik itu tidak merokok di lingkungan sekolah, terutama ya, apalagi ya tidak diperkenankan sekali. Ada nanti kalau kalian melakukan tindakan tadi, itu ada sanksi-sanksi yang akan kalian dapatkan ketika kalian melanggar aturan sekolah. Ya, nanti pihak kesiswaan yang akan memberikan gambaran lebih detail. Tidak menjual atau mengkonsumsi narkoba, naudzubillah min dzalik. Sekolah bukan ladang untuk jualan, apalagi jualan-jualan yang dilarang oleh agama, apalagi dilarang oleh pemerintah.
Salah satunya adalah menjual dan mengkonsumsi narkoba. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai. Ini aturan yang dimanapun pasti saya yakin ada. Oleh karenanya anak-anak sekalian, jangan bikin ulah, jangan bikin resah. Ya. Jadi kalian kalau nanti misalkan bikin ulah, ya paling nanti mengecewakan kedua orang tua, ya, betul ya. Selanjutnya adalah tidak berkelahi. Di sini sekolah bukan premanisme, ya. Tidak ada yang menguasai, tidak ada saling mengklaim ini wilayah saya. Ini adalah zona saya, tidak ada. Tidak ada yang berkelahi, jangan jadi orang yang preman. Kalian dididik untuk menjadi siswa-siswi yang mempunyai akhlakul karimah yang baik. Nanti ada Pak Ustadz Agus yang akan memberikan materi terkait dengan perilaku akhlakul karimah. Kemudian tidak berpacaran. Nih, maaf nih anak-anak sekalian. Ya, biasanya ada beberapa siswa yang mungkin tujuan sekolah adalah salah satunya mencari pacar. Awas nih, niat yang itu harus segera disingkirkan. Niat itu harus segera dibuang jauh-jauh. Karena tujuan kalian di sini niatnya adalah untuk belajar, bukan untuk mencari pacar. Ya, apalagi pacaran di sekolah dan alhamdulillah pacarannya sampai kebablasan. Pada akhirnya apa? Hamil duluan, sudah 3 bulan. Sekarang gara-gara pacaran duduknya berdua. Alhamdulillah jangan sampai. Yang lalu sekalian. Yang terakhir contohnya adalah ketika kita melakukan perbuatan sadar hukum yang tidak membuat kesan masuk sekolah adalah tidak melakukan yang namanya miras, minum minuman keras. Jangan. Kalau minum teh jus mah nggak apa-apa lah, ya. Teh jusnya juga satu aja ya, jangan 1 galon, mabok juga 1 galon juga. Apalagi sampai minum minuman keras, mensen misalkan ya. Kopi miring, vodka, dan lain sebagainya. Dilarang keras dalam lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Karena kalau kalian melakukan itu sekali lagi akan membuat resah di lingkungan sekolah dan masyarakat. Terutama yang paling resah adalah siapa? Kedua orang tua kalian. Pasti akan membuat kecewa kedua orang tua kalian. Ujung-ujungnya adalah orang tua kalian nangis nantinya. Kan ada sekalian, itu adalah kesadaran hukum di lingkungan sekolah. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan kaitannya dengan kesadaran hukum di lingkungan keluarga, kesadaran hukum di lingkungan sekolah bisa dijadikan sedikit membuka hati kita, membuka pikiran kita terkait dengan sadar hukum. Karena apa? Karena hukum adalah mengikat kita semua untuk mentaati peraturan tersebut, dan apabila melanggar peraturan tadi maka siap-siap kita akan mendapatkan sanksi. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi sadar hukum, keluarga sadar hukum dalam kegiatan MPLS siswa baru SMK Negeri 1 Gantar tahun pelajaran 2020-2021. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi, selamat bergabung di SMK Negeri 1 Gantar. Semoga kalian menjadi peserta didik yang berakhlakul karimah, yang mempunyai perilaku yang baik seperti perilakunya Rasulullah Muhammad SAW. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.